Apakah seorang pemimpin bisa bertahan saat seluruh dunia yang seharusnya melindunginya justru menghunuskan keris ke punggungnya? Pertanyaan itu menggema di benak siapapun yang menelusuri kisah Arya Penangsang Adipati Cipang Panolan pada abad ke-16, pewaris sah Kesultanan Demak yang namanya dikenang lebih sebagai badai ketimbang manusia. Dalam gelap zaman penuh intrik, ia berdiri sebagai sosok yang tak rela tunduk pada nasib. Tetapi, apakah karma mengincarnya? Atau sejarah yang menolaknya? Arya Penangsang, adipati yang ditakdirkan bertarung. Tahun-tahun setelah wafatnya Sultan Trenggana, sekitar 1546 Demak, kerajaan Islam terkuat di Jawa. Ketika itu, retak oleh ambisi dan kepentingan para bangsawan. Di tengah arus yang memecah itu, Arya Penangsang muncul sebagai pewaris sah takhta, cucu Raden Fatah lewat garis ayahnya, Raden Kikin, Pangeran Sekar Sedaeng Lepen. Namun hak itu justru menjadi cerah. Dari kecil, ia sudah hidup dengan bayang-bayang tragedi. Ayahnya dibunuh secara misterius di tepi sungai Konon oleh Pangeran Hadiri, ipar Sultan Trenggana. Arya Penangsang tidak menyimpan air mata, hanya dendam yang membatu. Maka ketika ia diangkat sebagai Adipati Cipang, tekadnya sudah terbentuk. Ia tak akan menjadi boneka siapapun, namun dunia politik di Demak tidak menerima pribadi seperti itu. Banyak bangsawan gelisah, banyak prajurit memilih diam. Dan di balik semua itu, berdiri seorang tokoh yang kelak akan menjadi lawan politik terbesar, Arya Penangsang, Jaka Tingkir, yang setelah diangkat Trenggana menjadi Adipati Pajang, memakai nama Hadiwijaya. Setelah Trenggana gugur pada ekspedisi ke Panarukan, kursi kekuasaan Demak menjadi perebutan. Penangsang, sebagai keturunan tertua, mengirimkan surat resmi menuntut pengakuan. Tetapi, jalan sejarah jarang lurus. Para tokoh berpengaruh di Demak merasa lebih aman berada di bawah kepemimpinan Hadiwijaya lebih lembut, lebih diplomatis, dan jauh lebih mudah membangun koalisi. Sementara itu, kabar tentang Penangsang menyebar dengan dua wajah. Satu wajah adalah legenda keberanian dan kesaktiannya. Wajah lain adalah prasangka tentang sifatnya yang keras, tak kompromi, dan berpotensi menebar kekacauan. Di Cipang, Penangsang melatih pasukannya. Di Pajang, Hadiwijaya mengokohkan jaringan politiknya. Tensi meningkat perlahan, seperti bara yang dikipasi angin kering. Pada tahun-tahun genting itu, Penangsang melakukan langkah berani. Ia mengirim surat maklumat kepada para adipati bawahan Demak, menegaskan haknya. Beberapa mendukung diam-diam, namun lebih banyak yang takut pada bayang-bayang Pajang. Konflik tak terhindarkan. Pertempuran yang tak sekadar politik, Hadiwijaya tidak ingin terjadi perang besar. Tetapi, para penasihatnya, termasuk Ki Ageng Pemanahan, serta Ki Ageng Penjawi, tahu bahwa membiarkan Penangsang berkuasa berarti membuka kembali luka lama. Ada ketakutan bahwa Penangsang akan menuntut balas atas kematian ayahnya, dan mereka yang terlibat akan menjadi korban pertama. Di Cipang, mata Penangsang kian menyala. Ia memegang keris setan kober, pusaka ciptaan Empu Bayu, yang konon pernah disimpan Sunan Kudus. Keris itu bergetar halus setiap kali pemiliknya gelisah, seakan memahami isi hatinya. Ketika utusan Pajang datang membawa pesan politik yang halus, namun penuh ancaman, Penangsang menjawab pendek. Jika takhta Demak bukan hakku, biarkan langit runtuh atas Cipang. Namun sebelum itu terjadi, darahku harus kering terlebih dahulu. Itulah awal perang, benturan takdir. Konflik pecah dalam dua tahap besar. Pertama, pasukan Cipang menyerang Kudus sebagai bentuk peringatan. Kedua, Hadiwijaya mengirim dua pendekar muda yang kemudian dikenal luas, Danang Sutawijaya dan Kiai Pemanahan. Namun, yang paling menentukan adalah kehadiran Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi yang merancang strategi untuk menjebak sang adipati. Pertempuran berlangsung di Cipang. Angin kering dari utara Jawa berhembus saat Arya Penangsang menaiki kudanya, memakai ikat kepala hitam dan rompi baja ringan. Tatapannya seperti petir, ia tidak hanya bertarung, ia mendominasi. Pedangnya bergerak cepat, setan kober berdesing seperti suara racun. Namun, takdir sering bersembunyi di sela-sela keputusan sekecil apapun. Salah satu tokoh dari pihak Pajang, konon Sutawijaya melepaskan tombak atau lembing yang diarahkan ke perut Penangsang. Penangsang mengelak, tetapi ujungnya tetap merobek perutnya. Legenda mengatakan ususnya terburai, namun ia tidak jatuh. Arya Penangsang ikat luka itu dengan tali cambuk, lalu melanjutkan serangan seolah tubuhnya bukan dari daging,
Prajurit lawan gemetar. Bagaimana manusia bisa tetap bangun setelah itu? Mandraguna bukan berarti kebal, katanya lirih, tetapi jiwa yang menolak mati sebelum waktunya. Ia maju lagi, namun keputusan fatal terjadi. Saat menunggang kuda dengan perut terikat cambuk, setan kober tersangkut pada bagian pelana. Penangsang menariknya, terlalu keras menusuk tubuhnya sendiri. Apakah itu kecelakaan? Atau karisma keris itu menolak dipakai untuk membunuh pewaris sah Demak? Misteri itu tidak pernah terpecahkan. Area penangsang tumbang. Tanah Jipang menyerap darah terakhirnya. Setelah senyap, ada bayangan Hadiwijaya memenangi perang. Pajang naik menjadi pusat kekuasaan baru. Ki Ageng Pemanahan diberi tanah di Mataram sebagai hadiah, yang kelak menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram Islam. Namun, Jipang tidak sepenuhnya mati. Rakyat setempat mengatakan bahwa pada malam tertentu, terutama ketika angin utara membawa aroma sungai, sosok berkuda tampak melintas di kejauhan seperti pria bertubuh tegap, rambut terikat, membawa keris panjang yang berkedip merah. Banyak yang percaya itu hanya cerita rakyat, tetapi ada pula yang yakin itu adalah roh Arya Penangsang. Masih menunggangi kudanya, mencari jawaban atas pertanyaan yang tak pernah terselesaikan. Apakah ia ditakdirkan kalah oleh kehendak langit, atau oleh manusia yang takut akan kekuatan dirinya? Dan hingga kini, kisah itu tetap menggantung, menunggu siapapun yang berani menguaknya kembali.